Ya, ada lagi? Ya, Pak Cik. Tolong yang keras supaya masuk di sini. Apa tentang Tritunggal? Ya. Kalau kita pada umumnya orang Kristen kalau berdoa atas Bapak tidak bersurga. Ya. Tapi tidak, walaupun itu sebenarnya Tunggal itu kan sama derajat, tidak ada yang lebih rendah, tapi semuanya sama tingginya. Iya. Nah, kalau kita berdoa, apakah nggak sebaiknya juga nyebut-nyebut Roh Kudus? Karena nggak pernah disebut rasanya. Loh kok pakai jilbab kok kita terima kasih ya Pak? Ini Pak, dengan begitu mereka dari tadi penyesuaian 1 Korintus 9 dari 22 kan penyesuaian kan nggak mesti walaupun kita ini di negara Indonesia harus menyesuaikan dengan negara Indonesia, tapi sebagian besar di negara Indonesia kan orang Muslim sebagian besar juga nggak mengerti bahasa Arab. Iya, nggak pakai jilbab juga. Tapi kalau ada orang Kristen yang mau, saya sih pasti nggak mau. Lalu saudara laki pakai jilbab. Walaupun ada sesama, tapi bagaimana juga sesama itu kan harus sesama saudara seiman, harus saling berguna. Kita berdoa, tapi kan sebijaksananya bagaimana sehingga ya terjadi benturan Pak. Kalau kita keras-kerasan, Iya. wah nanti jadi benturan malah jadi sandungan bagi orang-orang yang bukan orang Kristen. Dan itu kalau orang Islam sebagai besar yang ngerti bahasa Arab, tapi coba kita kalau bisa bahasa Arab sedikit, mereka itu berempatnya nggak akan malu. Dan mereka akan nurut dan akan lebih gampang untuk mengunjungi mereka. Saya kira begitu. Ya, saya kalau doa kepada Roh Kudus itu tentu bisa ya. Jadi tapi diharuskan juga enggak, karena dengan menyebut satu karena hakikatnya itu sama, maka bisa saja, sudah enggak apa-apa. Lalu tentang mereka pakai jilbab, kita harus terima kasih. Saya pikir sama sekali tidak ada urusannya ya. Dan ada golongan Islam yang saya dengar malah jengkel dengan hadirnya gereja Ortodoks Syria. Ini Kristen kak Kristen, Islam kak Islam, Kristen apa kayak gini, jilbaban barang. Jadi mereka malah jengkel dengan hal seperti itu. Jadi saya tidak merasa perlu berterima kasih. Nah, kalau saudara kata harus menegur, itu memang saya lakukan. Dan kemarin Joko itu ngomong-ngomong dengan saya, dia mau minta kaset ini. Memang makanya saya sengaja saya khotbah seakan-akan mereka ada, karena saya pikir mereka akan mendengar. Cuma memang gayanya saya ini koboyan. Saya ini orang ngetos, ngomongnya gak pernah bisa enak gitu ya. Jadi ya tiap orang bekerja dengan sendiri-sendiri. Ada orang yang kalau tidak dipisui gak bertobat gitu. Ya. Ada yang diomong halus bertobat, ada yang diomong halus gak gubris, pisui ya bisa-bisa baru kapok. Tentu saudara harus ya memberitahu mereka ya. Tapi kalau mereka diberitahu tidak mau, maka kita harus juga mencegah orang disesatkan. Jadi saya dimanapun saya khotbah, kalau sudah nyinggung keilahian, pakai saya gempur Ortodoks Syria. Hati-hati Bambang Nursena, itu sesat. Tak omong terang-terangan namanya. Karena saya tidak mau orang disesatkan. Biasanya dalam khotbah dianggap tidak etis kalau sebut nama. Saya gak peduli dengan etika, karena firman Tuhan juga sebut nama. Paulus sebut nama Himenius dan sebagainya, Alexander tukang tembaga, lalu Yohanes sebut sampai itu Demetrius atau siapa. Jadi tidak salah menyebut nama, sepanjang motivasi kita itu benar. Saya tidak motivasi memusuhi mereka, tidak. Saya ingin mereka bertobat sebetulnya. Tapi saya juga mengasihi orang-orang yang lain ini supaya mereka tidak disesatkan. Jadi harus saya beritahu bahayanya gereja ini. Kalau sudah diberitahu tetap jalan terus, saya suka ya.
Jadi ada gereja yang pakai Bambang Lusena, saya beritahu, saya telepon, tapi dia tetap pakai. Ya sudah, saya sukamu, saya sudah melakukan kewajiban saya. Ada lagi? Wah, saya bingung ya. Mengenai pertobatan, kita kalau gereja ya, kita mengenal orang dosa. Terus dia tidak mau bertobat, sampai tegur ya, tegur sampai dia bertobat. Apa itu urusannya Tuhan? Kita cukup tegur atau kita mesti mengusir orang ini sampai dia bertobat? Itu satu ya. Dosa apa ini maksudnya? Dia tanpa pertobatan, maksudnya dia sudah dibaptis tapi perbuatannya tetap kenajisan misalnya. Ya, najis apa? Jadi lihat dosanya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang datang terlambat itu ya dosa ya. Tapi nek kayak begitu diusir dari gereja, kosong gerejanya nanti. Jadi lihat dosanya. Kalau dosanya itu misalnya perzinahan dan bisa dibuktikan, maka harus dilakukan siasat gereja ini. Matius pasal 18 ayat 15-17. Jadi tegur di bawah 4 mata, gak mau bertobat, panggil 2-3 saksi, gak mau bertobat, umumkan kepada jemaat, gak mau bertobat, anggap sebagai pemungut cukai. Jadi dikucilkan istilahnya. 1 Korintus pasal 5 ayat 1-13 juga ya, kalau orang itu bukan orang Kristen, itu bukan urusanmu. Tapi kalau orang itu dalam gereja dalam arti pendeta majelis wajib melakukan proses siasat gereja ini. Kalau memang kesalahannya besar dan dia tegar dan kok tidak mau bertobat, memang harus. Bukan diusir, dia boleh tetap ke gereja tapi tidak dikumpuli. Benar dewean, ajak ngomong tinggalan pergi. Nah, tapi tetap tentu saja pendeta majelis ini mengumumkan kepada jemaat, terang-terangan diumumkan ya. Si A ini dosa ini, mulai hari ini diperintahkan semua jemaat mengucilkan dia. Nah, yang saya bingung kalau dia punya pasangan hidup, nah ini nggak ngerti saya. Nyonyanya suruh mengucilkan suaminya ya apa caranya, nggak tahu saya. Tapi yang jelas jemaat yang lain harus, nggak boleh. Dan jangan kasihan pada waktu itu terjadi, saudara ya. Kalau itu terjadi, ini tujuannya menghajar dia. Saudara kasihan, dikumpulilah tambah ada tobat. Jadi kalau itu terjadi, jemaat harus tunduk pada himbauan atau perintah dari pimpinan. Kalau jemaatnya melanggar, dosa Pak? Iya. Jelas. Dasar kitab sucinya Pak? Nah karena itu disuruh mengucilkan lah. Kalau kita nabrak, berarti kita nabrak perintah pengucilan juga. Jadi Matius 18, 15, 17, 1 Korintus 5, ayat 1-13 sudah baca sendiri. 1 Korintus 5, 1-13 itu nyolok sekali. Usirlah orang-orang dari tengah-tengahmu. Tapi usir itu maksudnya memang tidak boleh kebaktian, bukan itu. Boleh baktian, biarin. Melalui kebaktian dia barangkali bertobat dengan firman. Ya. Maksudnya dia bicara. Jadi misalnya seorang istri. Seorang apa? Seorang istri punya suami. Nah, suami ini dibiayai oleh milnya gitu. Tapi terus bersekutu terus ketiga gitu. Jadi salah satu di dalam kan menjadi suatu jemaat gitu. Nah ini kan kita mesti tegur. Iya. Ya memang harus, tapi kalau kita tidak mau kucilkan. Dikucilkan kapan dia akan bertobatnya Pak? Ini begini ya, dia dikucilkan itu bukan cuma manusia mengucilkan, tapi kalau memang gereja secara benar melakukan pengucilan, saya pikir Tuhan itu ikut campur mengucilkan. Orang lain dibentak-bentak habis-habisan. Jadi jangan main-main kalau sudah dikucilkan. Bapak, aku kucil gereja, pindah gereja lain. Kalau gereja lain itu benar, dia tahu itu dikucilkan, dia mesti ikut mengucilkan. Kalau dia nerima, itu gereja gak beres. Satu pertanyaan lagi, mungkin kita juga bisa terbentur soal ini ya. Ada seseorang yang misalnya pernah kawin secara Islam, tapi dia sudah bisa cerai, terus kawin dengan perempuan lagi, tapi dia Kristen. Nah ini apakah bisa seseorang ini kalau melayani Tuhan bisa dipaskai untuk ya sudah. Wah. Apa itu maksudnya lain dari? Saya tidak tahu.
Ada kemungkinan bisa. Kalau itu terjadi sebelum dia belum bertobat waktu kawin cerai itu. Secara Islam. Dia sendiri belum bertobat waktu itu. Tapi sudah punya anak. Nah ya, tapi belum bertobat. Ada kemungkinan bisa, cuma saya tidak tahu, saya tidak pasti. Kalau di Esra itu Pak ya, menjelang Ramadan itu Ya. kawin campur, maksudnya orang Kristen harus dibuat yang tidak seiman itu harus dibuat. Ya, Isra itu merupakan sesuatu yang terus terang saya juga tidak ngerti. Isra pasal 10 kalau tidak salah ya. Istri asing itu disuruh menceraikan. Mungkin mereka itu poligami. Jadi punya istri Israel lalu punya istri asing. Nah ini harus diceraikan. Tapi kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 7 ya, ayat berapa dia? Tidak boleh justru oleh Paulus ya menceraikan istri atau suami yang non-Kristen itu malah tidak boleh selama orang yang non-Kristen mau hidup bersama. Jadi 1 Korintus 7 ayat 12 dan 13. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada katakan, oh bersaksi itu tidak perlu lewat kata-kata, cukup perbuatan baik. Jadi bagaimana pendapat Bapak dan Florisco? Yang keempat, dan ini pertanyaan kan yang pertama dan juga ini pertanyaan yang ketiga pertanyaan. Saya ingin dapatkan kaset Bapak gimana caranya yang sekarang ini. Ini kan ada di Pak Andi juga ya. Mestinya ada, jadi bisa saya kira dari sini bisa. Kaset tentang intoleransi penolakan Bapak bicara tentang ketidakbisaan kita. Loh, itu enggak, saya bilang kan enggak ada buktinya saya. Saya Itu, punya kebetulan saya punya Pak. oh iya, saudara datang waktu itu. Tidak, saya punya kasetnya, coba besok saya kerja Bapak. Oh, oke. Kalau bisa punya kasetnya saya mau. Jadi saya memang kolektor. Ya. Punyanya orang sesat-sesat itu tak koleksi. Laraan-laraan sih nggak perlu-perlu tuh. Itu yang pembicaranya tiga, Bapak Yusuf Roni, Bapak Mesono sama Abu Bakar. Itu yang nggak bisa mengajarkan tidak bisa nanti. Oh, jadi memang betul ada ya. Waktu itu saya bukan suatu acara, cuma acara tanya jawab dia mengatakan itu. Ya, tapi kalau ada acara itu saya lebih senang. Ya. Coba besok saya datang ke Bapak. Mestinya saudara kasihkan kepada saya sebelumnya acara ini. Itu Yohanes Rahmat itu nabi palsu itu memang orang keterlaluannya. Jadi di dalam kalangan GKI itu kayak Yohanes Rahmat lalu Eka Dharma Putra dan sebagainya itu kalau nulis, kalau ngomong selalu ngetrek-ngetrek Alkitab, ngetrek-ngetrek orang Kristen. Tapi begitu ngomong orang agama lain atau orang Islam ngatok setengah mati jilat pantat. Nah itu orang-orang semacam itu gak usah dirungokno. Ya, saya tak labrak. Saya sudah paling gak bisa sabar belas ngadepi orang model gitu. Habisi saja terang-terangan. Ya. Pertanyaan kita, Bapak Musyara bisa selamat apa tidak? Saya mempelajari dari buku-buku sejarah ya tentang Ortodoks Syria ya. Dan gereja Ortodoks itu secara umum itu Katolik. Jadi mereka dalam konfrontasi Katolik dan Protestan, mereka itu sebagian besar pro sama Katoliknya, bukan sama Protestannya. Termasuk kayak baptisan untuk kelahiran baru, keselamatan karena iman dan perbuatan baik ya. Dan macam-macam hal yang lain, Maria dan sebagainya, orang suci, doa dan macam-macam itu Katolik sebetulnya. Nah, kalau mengingat seperti itu, dia sesat. Kalau sesat, menurut saya ya tidak selamat. Cuma ya mau mau berikan itu sebagai keputusan terakhir ya saya gak berani. Cuma rasanya kalau dari apa yang saya ketahui dari Alkitab dan apa yang saya ketahui dari dia, saya mempunyai kecenderungan sangat kuat mengatakan tidak selamat. Ya. Berbicara mengenai baptisan, Bapak tadi ya. Dalam baptisan kan dalam nama Bapak Prasa Baptisan. Tapi di dalam Kisah Para Rasul, Oh iya, Bang. itu kan ada Dalam nama Tuhan Yesus. Apakah di dalam nama Yesus Kristus itu tidak tercakup nama Bapak? Enggak. Jadi yang di dalam Kisah Rasul berulang kali dibaptis dalam nama Yesus itu bukan formula baptisan. Formula baptisan cuma satu dalam Matius 28 ayat 19 itu. Jadi itu saja.
Nah, ada gereja-gereja yang menggabungkan dua golongan itu, lalu mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu ngawur. Karena kata-kata itu secara teologis salah. Tritunggal dan Yesus Kristus itu tidak sama. Ya, dan yang merupakan formula hanya Matius 28 ayat 19. Nah, membaptis dalam nama Yesus Kristus itu mungkin membaptis dengan otoritas Kristus. Itu mungkin yang dimaksud. Salah satu penafsiran seperti itu. Tapi bukan formula baptisan. Ya. Bius, jemaat saya bisa tanya sendiri. Yang bisa. Tolong keras. Setelah kematian itu dan kebangkitannya apakah sebagai manusia itu masih ada? Ya, yang masih hidup pada saat Kristus datang kedua kali langsung diubahkan. Nggak mengalami kematian. Pak, berarti ada 4 ya Pak? Tritunggal sama... Enggak. Harus bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi memang Allah dan manusia tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Jadi tetap yang dianggap Allah itu cuma keilahiannya, bukan manusianya. Memang memisahkan tidak bisa, tapi membedakan dalam pikiran ini bukan. Jadi Tritunggal tetap Tritunggal, tidak menjadi kuartet. Apakah bukan manusianya itu yang dianggap sama saksi Yehova Allah kecil itu Pak? Enggak. Ini bicara soal Yohanes 1 ayat 1 kok, pada mulanya. Enggak. Cukup. Balik Pak ya. Terakhir. Mengenai kembali baptisan roh Pak ya. Pada waktu murid-murid di luar keluarga terima baptisan Roh Kudus turun sehingga dia berbahasa. Bahasa roh. Apa betul kan? Kalau kita baptis Roh Kudus pasti berbahasa roh. Jawabnya jelas tidak ya. Jadi ada peristiwa orang dibaptis roh, orangnya lalu berbahasa roh. Ada peristiwa lain orang dibaptis roh, orangnya tidak berbahasa roh. Dalam Kisah Rasul 2 yang ayat 1 dan seterusnya itu cuma sedikit orangnya mereka berbahasa roh. Dalam akhir dari Kisah Rasul 2 3.000 orang bertobat dan mereka jelas terima Roh Kudus karena dijanjikan oleh Petrus dalam Kisah, dan bisa bahu-membahu bersama dengan kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang, serta lindungi dalam perjalanan hingga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dan Yesus berdoa. Amin.